Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Saudara Abdul Haris Mendawai. Kita panggilnya apa biasanya? Semendawai atau Abdul Haris? Biasanya dipanggil Dawai, Bang Dawai. Oke. Iya, lebih ke Bang Dawai ya. Baik. Dan juga Bapak Ibu Pansel dan juga para hadirin. Jadi yang pertama-tama selamat pada Saudara Semendawai, Anda sudah sampai pada tahap yang penting ini. Jadi kami akan melakukan wawancara, saya yang akan memulainya. Tapi sebelumnya ada beberapa laporan yang masuk kepada Pansel. Kami juga ingin melakukan, Anda memberikan klarifikasi lah terhadap ini. Pertama, memang ada catatan dari PPATK. Jadi ada transaksi uang kehormatan pada tahun 2018. Mungkin Anda bisa menjelaskan tentang hal ini. Karena catatan ini dibuat oleh PPATK. Ya, silakan dibuka aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan Malik, saya mencoba untuk menjawab. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2014 Undang-Undang 13 tahun 2006 itu direvisi dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Berdasarkan undang-undang itu kemudian disebutkan bahwa uang gaji dan tunjangan serta hak-hak lain dari komisioner LPSK itu diatur di dalam peraturan presiden. Nah, sejak itu kemudian, salah satu juga yang disebutkan di sana bahwa komisioner LPSK apabila sudah selesai masa jabatannya akan mendapatkan uang kehormatan sebesar 6 kali gaji. 140 ya. 140 Saya kurang hafal ininya, tetapi 6 kali gaji, dan gaji itu terdiri dari gaji pokok untuk ketua itu 15 juta dan juga untuk wakil ketua 15 juta. Kemudian tunjangan ketua 10 juta, wakil ketua 9 juta. Nah, dari sana saya tidak tahu bagaimana menghitungnya, tetapi kurang lebih seperti yang tadi disebutkan. Sehingga ketika kami 1 bulan sebelum masa kami berakhir, oleh sekretariat itu ditransfer uangnya ke masing-masing komisioner sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk klarifikasi Anda. Kemudian yang kedua, juga Anda juga ditemukan sering melakukan catcalling terhadap pegawai perempuan ya. Ini juga ada laporan yang masuk. Catcalling ini saya tidak tahu apakah dalam bentuk siulan atau pernyataan atau juga yang lain. Tapi laporan ini masuk. Mungkin Anda bisa juga memberi klarifikasi tentang hal ini. Saya kurang paham terkait hal tersebut, Pak Ihsan. Iya. Tetapi catcalling ini kalau kita lihat ininya adalah bentuk katakanlah juga kekerasan sebetulnya, kekerasan. Belum sebenarnya pelanggar dalam bentuk siulan atau pernyataan yang bernuansa seksual atau juga dalam bentuk katakanlah juga pernyataan-pernyataan kepada perempuan. Selama ini saya belum pernah dikomplain dan belum pernah juga istilahnya itu diberikan masukan atau teguran dari yang lain. Jadi saya kurang mengerti kasus yang dimaksud ya. Oke, ini memang laporan yang masuk kepada kami ya. Jadi ini Anda bisa klarifikasi saja. Jadi Anda tidak mengerti ya, tidak ada sebetulnya ya selama ini. Selama ini belum pernah ada laporan yang kami terima
atau diinformasikan oleh rekan-rekan yang ada di LPSK, dan apalagi kami di LPSK itu ada kotak pengaduan. Kotak pengaduan itu didorong untuk semua siapapun, pegawai, komisioner, dan siapapun apabila ada hal-hal yang kurang pantas, kurang tepat, untuk dapat menyampaikan laporan itu. Dan kita juga sudah ada tim yang akan memeriksa laporan tersebut, dan apabila ada terkait dengan misalnya ketua, misalnya waktu itu saya sebagai ketua LPSK, tentunya saya tidak akan dilibatkan, tetapi akan diberitahukan kalau ada kasus semacam itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk klarifikasinya. Kita mulai masuk pada proses wawancaranya. 10 tahun Anda jadi pimpinan di LPSK, pasti banyak pelajaran penting. Nah, kira-kira pelajaran-pelajaran penting apa yang akan Anda bawa sebetulnya ke Komnas HAM ketika nanti Anda menjadi komisioner Komnas HAM nanti? Apa kira-kira Baik, hal itu? terima kasih. Jadi alhamdulillah kami waktu itu dipercaya baik oleh Pansel untuk menjadi anggota LPSK, dan kemudian dipercaya oleh pimpinan LPSK untuk menjadi ketua. Dan tentunya banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Yang jelas ada keinginan, komitmen untuk menjadikan LPSK ini sebagai satu lembaga sesuai dengan harapan dari masyarakat sipil. LPSK-nya atau Komnas HAM ini dalam konteks kalau Anda menjadi komisioner Komnas HAM ya? Iya, ya. Tapi kilas balik mungkin ya. Nah, dari pengalaman saya di LPSK ada banyak hal ya. Misalnya ada hambatan-hambatan yang kita rasakan untuk melaksanakan tugas karena keterbatasan undang-undang. Sehingga kemudian kita melakukan advokasi untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Dan advokasi ini kita lakukan tentunya bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu NGO, kemudian akademisi, kemudian tokoh-tokoh ya yang punya kepedulian terhadap saksi dan korban, dan juga instansi pemerintah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Dan tahun 2014 kemudian kita berhasil merevisi undang-undang tersebut. Nah, itu salah satu upaya yang kita lakukan waktu itu. Saya refleksikan hal tersebut. Komnas HAM ini sudah punya banyak sekali modalitas untuk maju. Ada Undang-Undang 39 tahun 99, ada Undang-Undang 40 tahun 2009 kalau nggak salah, terkait diskriminasi misalnya. Nah, namun dan Undang-Undang 26 tahun 2000. Namun peraturan perundang-undangan ini tentunya bisa kita jadikan sebagai dasar kita bergerak. Namun mungkin ada beberapa hal yang perlu kita juga perkuat. Yang sebagaimana pengalaman saya dulu sebelum di LPSK, banyak juga bekerja dengan Komnas HAM dalam rangka untuk revisi undang-undang tersebut. Dan saya kira inilah kesempatan untuk bagaimana kita menyempurnakan undang-undang yang ada agar supaya proses penegakan hukum misalnya bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan gitu. Jadi baik yang Undang-Undang 39 tahun 99 terkait dengan kewenangan pemantauan misalnya, atau Undang-Undang 26 tahun 2000 terkait dengan kewenangan penyelidikan, tentunya ini perlu kita perkuat ya di berbagai halnya gitu ya. Kita lihat ya sekarang termasuk juga Undang-Undang Nomor 7 memberikan mandat untuk melakukan mediasi, dan juga terakhir Undang-Undang kekerasan seksual juga untuk menjadi pengawas dan lain. Jadi semakin kuat sebetulnya bagaimana Komnas ini ya. Nah, posisi ini Anda lihat penting ya untuk Anda melakukan terobosan ke depan. Nah, kemudian kita lihat saya
mulai dengan paper Anda ya. Jadi di paper Anda ini ada beberapa hal menarik sebetulnya yang Anda inikanlah ya, Anda catat sebetulnya. Nah, soal kebebasan berekspresi, Anda mencatat bahwa ini akan menjadi persoalan besar ke depan. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Ada beberapa persoalan, Pak, yang kami lihat terkait dengan kebebasan berekspresi ini. Misalnya ada beberapa kali diskusi-diskusi, pelaksanaan diskusi yang kemudian atau pertemuan-pertemuan, jadi bukan hanya pernyataan di media ya, tetapi pertemuan-pertemuan kebebasan berkumpul, mengeluarkan pendapat yang menurut kami juga cukup rawan, di mana ada beberapa pihak yang misalnya diskusi buku dibubarkan, diskusi dilarang dan lain sebagainya. Ini kan suatu hal yang mengkhawatirkan. Yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat juga sedikit-sedikit orang akan lapor ke polisi. Dan sudah ada implementasi terhadap misalnya undang-undang ITE yang kemudian mengkhawatirkan banyak pihak juga, karena undang-undang ITE ternyata sepertinya penerapannya menunjukkan ada like and dislike gitu loh, sehingga kemudian sempat juga rame keinginan untuk merevisi undang-undang tersebut. Nah, disinilah saya kira peran dari Komnas HAM penting untuk memastikan bahwa kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat itu harus betul-betul dijaga. Mungkin kita bisa melihat contoh yang saat ini kita saksikan bersama, yaitu kasus Joshua ya, pembunuhan terhadap Joshua. Tanpa ada kebebasan pers, saya kira sulit untuk terungkap kasus ini. Karena lingkaran kekuasaan yang begitu kuat, kemudian saling melindungi di dalam court misalnya. Tetapi ketika opini dimunculkan melalui media massa yang dapat membantah ya argumen-argumen yang coba dibangun melalui skenario yang sudah dibuat, akhirnya kasusnya bisa berjalan. Nah, menurut saya kebebasan pers itu sangat penting sekali untuk memastikan agar hak-hak lain juga dapat terpenuhi. Misalnya hak atas keadilan, hak atas hidup dan lain sebagainya, ini penting untuk melalui kebebasan pers itu hak-hak lain juga akan terpenuhi gitu. Termasuk misalnya bagaimana kita menyuarakan kebijakan, mengkritik kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah misalnya terkait dengan ECOSOP misalnya. Apakah penggunaan anggaran untuk kepentingan COVID misalnya atau untuk kepentingan pembangunan ibu kota negara itu tepat misalnya untuk memenuhi kebutuhan ECOSOP dari masyarakat. Saya potong dulu di situ sebentar. Itu menarik tadi tentang peristiwa Brigadir J yang sekarang sedang ramai ya. Komnas HAM juga selalu katakanlah memberikan konferensi pers atau juga yang lainnya. Bagaimana persepsi Anda tentang hal itu, yang apa yang dilakukan oleh Komnas HAM tentang kasus Brigadir J ini? Baik, Pak Ihsan, kami melihat bahwa apa yang dilakukan Komnas HAM ini sudah tepat dalam rangka melaksanakan kewenangan Komnas HAM, yaitu pemantauan berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99. Memang kalau kita lihat ada beberapa kelemahan ya, kelemahan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM untuk melaksanakan kewenangan ini. Jadi penting Komnas HAM muncul dalam rangka untuk memastikan hak atas keadilan tadi bisa diberikan kepada korban kan gitu. Nah, tetapi Komnas HAM sendiri berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 ini tidak punya kewenangan memaksa. Memang ada misalnya subpoena power, diberikan subpoena power. Subpoena power ini harus meminta izin kepada pengadilan. Tetapi kadang-kadang pengadilan juga bingung ketika dimintakan izinnya, bingung ini mekanismenya seperti apa. Dulu saya pernah terlibat dalam penyelidikan Pak yang dilakukan oleh Komnas HAM, dan kita ingin menggunakan subpoena power. Kita datang ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dia sendiri bingung untuk mengeluarkan surat tersebut. Nah, jadi hal-hal itulah saya kira yang perlu kita perbaiki ya. Secara konstruktif memang kita harus perbaiki kelemahan-kelemahan tadi untuk penguatan pelaksanaan tugas-tugas dari Komnas HAM ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi saya juga beralih masih pada paper Anda ya. Jadi di sini Anda juga melihat sebetulnya dan mengusulkan betulnya ke depan dalam kaitan dengan strategi membangun Komnas HAM yang lebih efektif, responsif dan berwibawa. Melakukan kerjasama sebetulnya dengan masyarakat sipil, dengan LSM, menutupi sebetulnya kelemahan yang ada atau juga keterbatasan-keterbatasan yang ada. Bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, coba dijelaskan lebih jelas lagi soal. Ya, baik, terima kasih Pak. Yang pertama, kalau kita lihat keberadaan Komnas itu hanya ada di Jakarta. Ada beberapa perwakilan, yaitu 6 perwakilan kalau tidak salah, 6 atau 7 perwakilan di daerah. 6 perwakilan. Sementara peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi itu kan di seluruh Indonesia. Nah, kemampuan Komnas HAM untuk menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia itu kan sangat terbatas. Nah, karena itu salah satu strategi yang bisa digunakan itu adalah bagaimana memperkuat kerjasama dengan masyarakat sipil yang selama ini memang mereka punya concern terhadap penegakan hak asasi manusia. Dan disitulah saya kira mungkin kita bisa kerjasama dengan human rights defender di berbagai daerah yang memang selama ini sudah bekerja untuk menyuarakan berbagai peristiwa HAM yang terjadi di daerah tersebut untuk kita jadikan dasar kita merespon kasus-kasus yang terjadi dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di daerah tersebut. Anda sebut di sini mengembangkan wadah sahabat Komnas HAM ya, kira-kira begitu ya? Iya. Ini Anda ini mungkin ini dikembangkan. Mungkin Pak, sangat mungkin ya. Dan mohon maaf, saya ingin memberikan contoh sedikit saat ini di LPSK, mungkin kita bisa berikan juga salah satu menjadi referensi. Mereka sekarang sedang membangun sahabat saksi dan korban, kerjasama juga dengan NGO, dan itu difasilitasi oleh pemerintah, maksudnya mendapatkan bantuan dana khusus untuk keperluan tersebut. Jadi peluang-peluang tersebut sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Dan itu berjalan ya. Saat ini sedang mulai proses. Ya. Ini bisa sebetulnya menjadi alternatif ya untuk memperluas jaringan. Kemudian ininya kita lihat. Yang terakhir ini kelihatannya ya Anda ingin ada revisi Undang-Undang 26 tentang pengadilan HAM ini ya, memberi kewenangannya yang lebih jauh kepada ini. Kira-kira apa sebetulnya pertimbangan-pertimbangan di balik ini? Baik, terima kasih. Ada beberapa hal terkait dengan saya melihat kewenangan dari tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000, karena di sana hanya menyebut kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, sementara dalam keterangan yang terdapat dalam Undang-Undang 39 tahun 99, kalau tidak salah di pasal 108-nya, itu disebutkan bahwa penyiksaan, kemudian diskriminasi dan lain sebagainya itu juga merupakan pelanggaran HAM yang berat gitu. Nah, karena itu menurut saya itu juga perlu dalam hal kewenangan perlu diperluas sehingga Komnas HAM ini juga bisa secara organisasi Komnas HAM ini bisa berjalan, pengadilan HAM ini bisa berjalan gitu. Terima kasih, waktu saya sudah habis. Baik, terima kasih Bu.
Oh, silakan minum. Baik, Saudara Dawai, 10 tahun jadi pimpinan LPSK ya. Lalu kira-kira nih, Anda kan sudah mempelajari seperti apa Komnas HAM, bagaimana kiprahnya. Walaupun nanti saya tanya juga yang terakhir itu memperluas kewenangan untuk terorisme. Apa satu hal yang menurut Anda belum ada di Komnas HAM yang perlu diperbaharui? Dari segi kalau kami bandingkan pengalaman pada saat membangun LPSK, rasanya semua sudah ada di Komnas HAM. Tetapi yang pertama tentunya soliditas di dalam ya, soliditas antara komisioner, soliditas komisioner dengan pegawai, antar pegawai, itu saya kira penting untuk diperkuat gitu. Karena sesungguhnya man behind the gun itu yang dapat memastikan sukses atau tidaknya suatu lembaga. Kadang-kadang the woman behind the gun juga ya. Maaf. Aja. Human behind the gun mungkin. Maaf. Oke ya, jadi soliditas menurut Anda ini masih belum terlihat. Ya, khususnya berkaca pada pengalaman sebelumnya, bukan periode yang sekarang ya. Oke. Ini banyak yang berkacanya ke lebih dari 5 tahun yang lalu, jadi saya selalu membandingkan dengan yang sekarang berlangsung. Satu hal yang Anda usulkan adalah adanya juru bicara. Lalu pertanyaan saya bukan ke Komnas HAM, dulu di LPSK Anda punya juru bicara juga? Kami waktu itu sudah punya rencana untuk baru rencana ya. Tapi sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada, akhirnya terwujud rencana tersebut. Karena awal dulu kita ingin melihat juru bicara itu orang yang memang punya kemampuan melakukan itu, dari segi kemampuan, kepiawaian bicara, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya juru bicara itu adalah untuk menghindari jangan sampai kalau setiap komisioner komentar tentang suatu hal, kalau bisa jadi komentarnya bisa saling bertentangan. Nah, bukan semua yang disampaikan publik merupakan hasil kesepakatan dalam rapat pleno lembaga atau tidak? Seringkali kan kalau ada kasus-kasus ya, kan wartawan bertanya kasus-kasus itu secara spontan ya, dan itu pertanyaan mendadak itu seringkali ditujukan kepada komisioner doorstop ya. Nah, itu yang seringkali pernyataan-pernyataannya yang antara satu komisioner bisa jadi berbeda dengan komisioner yang lain, yang itu kemudian bisa mendegradasi kepercayaan orang terhadap lembaga tersebut. Ya. Oke. Jadi untuk menghindari anggota atau komisioner yang suka menjadi media darling gitu ya kali ya. Karena ini juga terjadi di berbagai lembaga. Satu hal yang Anda sampaikan juga adalah perlu tim ad hoc nih. Tim ad hoc. Ya, ini Anda tulis lupa ya. Ada tim khusus yang bersifat ad hoc untuk menangani pelanggaran HAM yang mendapat perhatian nasional. Maksudnya tim penyelidikan, Bu. Tim penyelidikan yang kan sesuai kewenangan Undang-Undang 26 tahun 2000 kan memang dibentuk tim ad hoc. Nah, tetapi kan itu ada kasus buat pelanggaran HAM berat kan? Ya, nah tetapi untuk kasus-kasus tertentu seperti misalnya kasus yang sekarang ini, menurut saya juga Komnas HAM bisa melibatkan tokoh-tokoh atau pakar-pakar di bidang hak asasi manusia untuk terlibat di dalam proses tim untuk mengungkap kasus tersebut gitu loh. Jadi tidak hanya untuk
kasus pelanggaran HAM berat, tetapi untuk kasus-kasus yang berdimensi nasional itu saya kira juga sangat penting ada keterlibatan tokoh-tokoh hak asasi manusia nasional untuk bisa masuk ke dalamnya gitu. Oke. Kemarin saya diingatkan oleh seorang teman ada pasal 91 di Undang-Undang HAM itu yang menyatakan apabila kasus itu telah ditangani oleh lembaga lain, maka Komnas HAM itu menghentikan. Itu gimana itu? Iya memang betul Bu. Jadi kan makanya kan pelanggaran HAM, definisi pelanggaran HAM yang ada di Undang-Undang 39 disebutkan pelanggaran HAM itu apabila proses penanganan perkara itu dikhawatirkan tidak berjalan atau perkara tersebut tidak berjalan, maka terjadi pelanggaran HAM gitu. Nah, karena pelanggaran HAM kemudian Komnas HAM melakukan pemantauan. Nah, kalau dalam kasus Bribda J ini, kalau dalam konteks Bribda J ini ada kekhawatiran jangan sampai kasusnya tidak berjalan sehingga Komnas HAM melakukan pemantauan tadi. Oh, bukan penyidikan ya? Bukan. Dia itu tatarannya pemantauan saja. Bukan penyelidikan, karena penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000. Sedangkan pemantauan berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99. Dan untuk pemantauan ini memang itu salah satu juga kelemahan yang menurut saya ada di Undang-Undang 39, karena pemantauan itu selain tadi kewenangan paksanya tidak ada, juga pasca selesainya laporan tadi, kemana tindak lanjutnya itu yang tidak secara tegas disebutkan. Kalau Undang-Undang 26 kan jelas disebutkan tindak lanjutnya diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dugaan pelanggaran HAM berat. Tapi untuk pelanggaran HAM diserahkan, kalau pengalaman kilometer 50 diserahkan ke Presiden misalnya. Kemudian ada lagi diserahkan ke instansi-instansi pemerintah terkait dengan kasus tersebut. Nah ini ketegasan di dalam undang-undang itu terkait dengan mekanismenya pasca dilakukannya pemantauan itu juga yang saya kira perlu dipastikan lagi di dalam Undang-Undang 39 tersebut. Oke. Anda mengusulkan perlu dibuat mekanisme khusus dan MOU. Apa maksudnya ini? Apakah berkaitan dengan prosesnya atau tindak lanjut rekomendasi atau apa? Iya. Jadi misalnya untuk yang pelanggaran terhadap hak sipil politik biasanya kan terkait dengan tindak pidana ya, tindak pidana, dan itu perlu ada satu MOU dibuat dan juga satu mekanisme yang jelas hasil dari pemantauan itu nanti akan diarahkan kemana, karena itu tatarannya masih pelanggaran HAM bukan pelanggaran HAM berat. Nah, tetapi kalau yang sebentar Pak Dawai, iya. Kok Anda menyebutkan tindak pidana ya? Apa Anda ingin mengusulkan agar Komnas HAM juga menangani tindak pidana? Bukan Bu, maksud saya misalnya kan ada pelanggaran HAM itu misalnya hak hidup, itu kan di dalam pidana juga sudah ada kejahatan pembunuhan misalnya, itu kan pelanggaran terhadap hak itu hidup. Itu akan ditangani gitu. Komnas HAM ke depannya? Nah, apabila ada kasus yang diperkirakan menggunakan mekanisme biasa itu tidak berjalan, maka harusnya itu menjadi tugas Komnas HAM untuk melakukan untuk melakukan penanganan. Misalnya contoh kasus yang terkait dengan Munir misalnya, almarhum Munir misalnya. Ini kan menggunakan mekanisme biasa kan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, Komnas HAM dalam kasus-kasus semacam itu harusnya Komnas HAM punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, bahkan kalau perlu penyidikan gitu, yang berbeda dengan mekanisme yang selama ini sudah berjalan. Sebentar, kalau Komnas HAM diberi kewenangan penyidikan, itu berarti menempatkan dia sebagai lembaga penegak hukum juga ya? Dalam pengalaman Undang-Undang 26, menurut saya Komnas HAM juga sudah kan menjadi penyelidikan aja, nggak sampai penyidikan.
Apakah Anda menempatkannya sebagai penegak hukum ke depan? Karena kalau risikonya tinggi dimungkinkan juga. untuk kasus tertentu, Bu. Kalau dimungkinkan hanya terbatas kasus-kasus tertentu yang memang kalau menggunakan mekanisme biasa itu tidak bisa berjalan, maka Komnas HAM lah yang diberikan kewenangan itu. Ya. Saya sudah, terima kasih Pak. Ya, selamat siang Bung Dawai. Saya teruskan pertanyaan tadi, mungkin melanjutkan aja ini soal skala prioritas untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berskala nasional. Anda menulis perlu dibuat skala prioritas. Kira-kira dalam bayangan Bung Dawai, kriteria untuk skala prioritas ini apa ya yang perlu dilakukan supaya tujuan dari apa yang disampaikan ini bisa tercapai? Baik, Bu Kamala, terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang saat ini sudah diselidiki oleh Komnas HAM, itu ada sekitar 10 mungkin sampai 12 kasus pelanggaran HAM, termasuk yang di Aceh ya, yang belum lama ini di Aceh, Rumah Gedong dan juga Simpang KKA. Sebelumnya sudah ada peristiwa 6566 penghilangan orang secara paksa, kemudian kasus Tanjung Priok dan kasus Timur Timur sudah disidangkan dan sorry, saya potong dulu. Karena saya pikir bukan kasus pelanggaran berat HAM, tapi di sini kasus-kasus pelanggaran HAM berskala nasional itu yang dimaksudkan itu memang pelanggaran berat HAM ya di dalam makalah, atau ada kategori lain yang disebut pelanggaran HAM skala nasional? Maksudnya mungkin pelanggaran HAM berat itu. Oke, di sini ya. Oke. Ya. Mohon maaf. Tapi untuk itu perlu, jadi artinya skala prioritasnya terhadap 12 kasus pelanggaran berat HAM itu. Yeah. Jadi apa standar atau kriteria untuk menentukan mana yang masuk skala prioritas teratas dan mana yang bawah gitu? Kira-kira apa kriterianya ya? Tidak perlu masuk ke case by case, tapi kriteria saja. Makasih. Kalau sebenarnya kalau kita lihat kan dia punya kesamaan ya. Karena kasus pelanggaran HAM berat itu punya kesamaan. Tetapi yang saya maksudkan adalah peluang untuk penyelesaiannya, prioritas untuk peluang penyelesaiannya. Misalnya contoh yang saya lihat adalah untuk kasus pelanggaran HAM berat ini dalam rangka pembentukan pengadilan HAM itu harus ada rekomendasi dari DPR. Nah, ada satu kasus yang sudah ada rekomendasi dari DPR, yaitu penghilangan orang secara paksa. Sehingga tinggal presiden membentuk pengadilan tersebut sebenarnya. Nah, itu yang salah satu yang saya maksud. Artinya yang lain mungkin prosesnya bisa lebih panjang gitu. Tetapi yang sudah ada ini kenapa kita tidak maksimalkan dulu gitu. Karena tahapan untuk sampai terbentuknya pengadilan HAM harus ada rekomendasi dari DPR dan itu sudah ada gitu loh. Sedangkan yang lain belum. Nah, itu dan kalau ini bisa berjalan kan mungkin bisa mendorong juga untuk kasus-kasus yang lain. Mungkin itu Bu maksudnya. Oke, terima kasih, jelas. Hal lain dari makalah ini soal tadi sebenarnya udah mulai ditanyakan juga oleh Bu Harkristuti soal rekomendasi tindak lanjut. Artinya kalau pengalaman saya pribadi juga sebagai bagian dari Dewan HAM Special Procedures-nya Dewan HAM PBB itu masalah implementasi rekomendasi itu masalah yang besar dan terus-menerus ada ya. Jadi itu tidak hanya dialami kita di Indonesia, tapi itu adalah persoalan yang cukup general lah. Tapi saya lihat
tadi cerita tentang 10 tahun memimpin LPSK, Bung Dawai kan cukup banyak melakukan terobosan kelembagaan atau mekanisme dan sistem gitu. Kira-kira yang terbayang, karena di sini Bung Dawai mengusulkan kerjasama dialogis ya. Tapi persisnya yang seperti apa ya Bung Dawai untuk mendorong agar rekomendasi Komnas HAM itu bisa dijalankan, bukan sekedar identifikasi siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti, karena tujuan kita kan pelaksanaannya ya. Kira-kira apa yang bisa secara konkret menjadi satu measure gitu ya, satu mekanisme yang bisa diuji. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Mbak Nana tadi sangat tepat sekali, bahwa kita sudah menemukan permasalahan dan kita bahkan sudah memberikan rekomendasi, tetapi untuk tindak lanjut dan rekomendasi itu seringkali mandek di satu kementerian atau satu lembaga. Dan persoalannya itu kadang-kadang lebih banyak karena tidak ada yang ingin membuka ruang untuk komunikasi lebih lanjut. Dan itu yang menurut saya perlu dilakukan. Jadi rapat koordinasi antar lembaga itu suatu hal yang menurut saya perlu sering dilakukan, tetapi tidak harus selalu formal maksud saya. Tetapi misalnya kita melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung misalnya, karena ini terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat, misalnya kita bicara dengan Kejaksaan Agung. Nah, saya lihat ada misalnya di periode yang sekarang ini Jaksa Agungnya ada sedikit pergeseran. Misalnya dia mencoba untuk merespon penyelesaian itu menggunakan secara rekonsiliasi, KKR misalnya. Nah, dari situ saya kira mungkin itu bisa jadi entry point buat kita untuk bicara lebih lanjut. Seperti apa gambaran yang bisa diberikan oleh Jaksa Agung gitu loh untuk penyelesaian tersebut. Nah, misalnya seperti itu yang saya maksud, bahwa ini ada peluang-peluang dan peluang itu mungkin bisa kita realisasikan melalui dialog-dialog dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk juga dengan pimpinan DPR misalnya, terkait dengan penyelesaian ini gitu. Karena nggak bisa, beban itu nggak bisa hanya diserahkan kepada Komnas HAM, tetapi Komnas HAM yang harus aktif menstimulir berbagai kementerian dan lembaga tadi untuk merasakan bahwa ini persoalan yang harus diselesaikan dan bersama-sama mencarikan solusinya gitu. Mungkin itu. Oke. Ini kan bahwa sekian banyak rekomendasi tidak dilaksanakan. Apakah sekedar masalah bahwa pihak-pihak yang dituju itu tidak paham, atau memang ada hal-hal yang sifatnya ada kepentingan-kepentingan yang akan terganggu gitu ya. Jadi jika yang kedua ini soal kepentingan, apakah proses dialog itu cukup, dan apakah proses dialog itu, apalagi kalau itu di ruang tertutup, apakah itu bisa efektif? Mungkin Bung Dawai bisa kasih pemikirannya tentang apa langkah yang, karena saya kira dialog-dialog seperti itu bisa jadi banyak terjadi di belakang, kita tidak tahu ya karena tertutup. Apakah ada pihak-pihak lain yang semestinya terlibat juga? Silakan Pak. Ya, untuk pihak-pihak lain saya kira kan masyarakat sipil ya, kelompok korban itu saya kira memiliki peran yang sangat besar untuk dilibatkan gitu. Dan saya juga melihat bahwa mungkin penyelesaian kita bisa coba juga bagaimana mencoba mempertemukan mungkin ya antara keluarga korban, mungkin karena sebagian korban mungkin sudah meninggal ya. Jadi selain korban juga keluarga, dan juga mungkin keluarga dari orang-orang yang
diduga menjadi pelaku dari pelanggaran HAM berat untuk kita coba dialogkan bagaimana sebenarnya penyelesaian kasus ini. Karena pengalaman dalam kasus terorisme misalnya itu mencoba mempertemukan sehingga dari pelaku merasa menyadari bahwa memang apa yang dia lakukan itu salah, sementara dari pihak korbannya memberikan maaf terhadap pelaku sehingga terjadi rekonsiliasi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Bung Dawai, sudah sampai tahap ini ya. Terima kasih Prof. Anda di dalam makalahnya itu banyak cerita mengenai pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM berat di masa lalu gitu. Tapi saya minta ketegasan Anda kalau terpilih sebagai anggota Komnas HAM atau komisioner Komnas HAM, apa yang mau Anda lakukan dengan hutang-hutang PHB ini ya? Silakan. Ya. Saya kira ini salah satu komitmen ya, mencoba untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini, meskipun mungkin jalan penyelesaiannya tidak dengan satu cara. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini, dan saya kira inilah yang harus kita intensifkan. Misalnya apakah peluang untuk menyelesaikan melalui pengadilan itu dimungkinkan, dan saya kira ini yang coba kita intensifkan. Misalnya kenapa saya sampaikan bisa jadi peluang penyelesaian melalui pengadilan itu dilakukan, karena salah satu penolakan dari Kejaksaan Agung selama ini terkait dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM itu adalah katanya karena penyelidiknya tidak disumpah. Nah, sehingga kemudian bolak-balik kasus itu dikembalikan lagi kepada Komnas HAM dan istilahnya tidak dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Komnas HAM karena alasannya penyelidiknya tidak disumpah. Nah, padahal dalam kasus Paniai misalnya, kasus Timur Timur dan kasus Tanjung Priok, penyelidik yang sama-sama tidak disumpah ini, ternyata proses hukumnya bisa berjalan. Oke, menurut Anda pemerintah itu punya political will nggak untuk mencoba menyelesaikan kasus-kasus PHB ini? Tahun 2014 ketika presiden baru saja terpilih, kita pernah menyelenggarakan satu acara di Jogja, saya ingat itu kalau tidak salah di Bentara Budaya, Pak Presiden hadir pada waktu itu dan Presiden punya komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, baik melalui jalan pengadilan maupun jalan KKR. Nah, meskipun kita lihat upaya itu sudah coba dilakukan, meskipun memang masih ada hambatan-hambatan ketika dilakukan beberapa kali seminar untuk menindaklanjuti rencana tersebut, ternyata penolakannya yang masih begitu kuat dari kelompok-kelompok yang lain. Kelompok lain itu siapa? Ya, kelompok-kelompok yang merasa bahwa mereka bukan pelaku pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Kalau sekarang masih ada nggak terjadi pelanggaran HAM? Kalau tadi kan yang masa lalu. Masih ada, Pak. Contohnya apa? Ya, contoh yang kasus Paniai, Pak. Itu terjadi di tahun 2015, penembakan beberapa orang di Papua, dan kemudian sekarang proses hukumnya berjalan dan rencana akan diadili di Pengadilan Negeri Makassar. Oh begitu. Ini ada ada laporan saya lagi lihat juga ini dengan masa sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini, laporan dari Badan Pemantau Human Rights Amerika ya. Dia bilang bahwa yang masih terjadi lah pelanggaran HAM berat, misalnya penganiayaan, penyiksaan ya, baik karena alasan-alasan mungkin tindakan pidana atau mungkin karena perbedaan politik, demonstrasi dan lain sebagainya, sehingga kemudian banyak sekali terjadi torture katanya, penganiayaan itu kan.
yang terutama dilakukan oleh polisi. Ya. Nah, menurut Anda ini gimana? Laporan begini ini bisa dipercaya atau tidak nih? Ini ada nih. Bisa Pak, bisa Prof. Ya. Apa alasannya bisa dipercaya? Karena kami juga, mohon maaf ini pengalaman, kami pernah menangani beberapa kasus penyiksaan yang dilakukan oleh polisi, tetapi meskipun itu bisa diadili, tidak menggunakan pasal penyiksaan. Penyiksaannya itu atas alasan korban penyiksaan itu karena alasan politik atau yang lain? Karena alasan yang lain yang kami tangani ada beberapa ini karena alasan yang lain. Lain itu apa itu? Misalnya ada orang dipaksa mengaku melakukan suatu tindak pidana, kemudian oleh polisi sambil dia interogasi, lehernya disundut pakai rokok sampai bolong misalnya. Itu kita dampingi yang bersangkutan sehingga kemudian polisinya dipidana, dijatuhi pidana dan dia membayar ganti rugi untuk si korban. Kita itu maksudnya LPSK? Iya, waktu saya masih, ini pengalaman waktu, jadi pertanyaan Bapak apa masih ada penyiksaan, saya katakan masih ada penyiksaan. Dan terjadi sampai sekarang tuh masih berlangsung. Dan kalau lihat laporan yang disampaikan oleh Komnas HAM, banyak sekali laporan terkait dengan praktek kepolisian, praktek tindak penanganan kasus yang tidak proper gitu loh, yang dilakukan oleh kepolisian. Dan alhamdulillah untuk penyiksaan ini oleh Bu Prof. Harkristuti sudah dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Mudah-mudahan ini bisa segera disahkan sehingga dasar hukumnya juga lebih kuat. Kalau itu kasus Brigadir J itu masuk pelanggaran HAM atau tidak itu? Penyiksaan enggak dalam konteks LPSK maupun juga dalam konteks Komnas HAM? Untuk saat ini belum bisa disimpulkan Prof, karena prosesnya masih berjalan. Data-datanya juga belum komplit, tetapi indikasi itu ada gitu. Misalnya? Ya misalnya meskipun ya penyiksaan itu kan dalam rangka untuk meminta informasi ya. Seseorang itu ditekan dalam rangka untuk dimintakan informasi atau pemberian keterangan ya, yang dilakukan oleh aparat atau aparat melalui orang lain yang disuruh oleh aparat. Nah, tetapi dari gambaran yang kita ikuti melalui media massa itu sepertinya ada tindakan kekerasan, bukan hanya pembunuhan tapi ada tindakan kekerasan. Nah, tindakan kekerasan itu dengan berbagai cara tadi, apakah itu dalam rangka untuk meminta informasi dari yang bersangkutan atau tidak, itu yang mungkin perlu kita. Kalau Anda jadi komisioner Komnas HAM, apa yang harus dilakukan oleh Komnas HAM menghadapi para pelaku kekerasan itu dengan memakai seragam tapi kemudian melakukan pelanggaran HAM? Apa yang harus dilakukan oleh Komnas HAM? Ya, Komnas HAM harus mengumpulkan informasi data yang kuat dalam rangka mendukung agar supaya proses hukumnya bisa berjalan, Prof. Enggak, secara kelembagaan saya enggak tahu. Misalnya mungkin perlu sosialisasi kembali, pengajaran kembali mengenai setiap pengangkatan atau setiap rekrutmen itu harus dilatih kembali, disosialisasikan kembali mengenai konsep pemahaman dan kemudian praksis HAM misalnya di kalangan aparat misalnya. Iya, Prof, betul. Jadi banyak sekali dari pihak kepolisian yang tidak tahu bahwa apa tindakan yang mereka lakukan itu adalah pelanggaran HAM gitu. Sehingga sepanjang yang Anda ketahui pernah nggak dilakukan yang begitu, pelatihan begitu? Pernah dilakukan. Saya pernah terlibat juga dalam pelatihan itu, Prof. Baik yang di Brimob maupun di kepolisian, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas. Oh, oke. Iya, kan polisi kita di seluruh Indonesia ini kurang lebih 600.000. Nah, sementara pelatihan, satu kali pelatihan mungkin hanya 40-50 orang gitu. Ya kalau begitu, kalau Anda terpilih nanti ini harus digiatkan kembali lah ya. Siap, supaya Prof, polisi itu punya perspektif HAM lah. Siap, Prof. Ya. Terima kasih, Pak. Pak, silakan, Pak. Selamat siang, Pak Dawai.
you 10 tahun jadi itu banyak sekali yang you capai di sana ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau misalnya you kepilih, ya you bisa bawa kebagusan juga buat Komnas HAM ini. Saya ingin aja pendapat Anda ya. Beberapa negara yang terdaftar sebagai negara pihak dari Statuta Roma kan makin lama kan banyak. Ya, masuk kita punya tetangga yang Timor Leste itu betul. Nah, kita belum kan. Nah, Anda yang sudah banyak bergaul dengan masalah-masalah yang menyangkut hukumnya, menurut Anda bagaimana sebaiknya Indonesia bersikap mengenai Status Roma, mengenai konvensi penghilangan orang secara paksa ya? Apakah kita memang lebih baik kita tidak jadi negara pihak atau bagaimana? Kalau menurut saya, Bro Makarim, sebaiknya Indonesia menjadi negara pihak untuk Statuta Roma. Mengingat pernah beberapa tahun Indonesia sudah memasukkannya juga di dalam, kalau tidak salah sudah pernah dimasukkan di dalam RANHAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, terkait dengan ratifikasi Statuta Roma ini. Nah, meskipun kemudian sampai sekarang kita belum ratifikasi, bahkan di RANHAM yang terbaru ratifikasi itu malah tidak ada, tidak menjadi satu prioritas gitu. Dan penting Indonesia untuk meratifikasi konvensi internasional tadi, karena dengan kita meratifikasi Statuta Roma berarti kan kita sebagai negara pihak itu diprioritaskan untuk menyelesaikan kasusnya terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan negara-negara yang bukan pihak yang bisa internasional, bisa bypass juga untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara tersebut. Jadi bagaimana national mechanism ini bisa dimaksimalkan, exhausted dulu, baru kalau misalnya memang tidak bisa memberikan keadilan, mungkin bisa baru dibawa ke internasional gitu. Tapi kita akan mendapatkan prioritas untuk melakukan penanganan terhadap melakukan penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negara kita. Itu yang pertama. Terkait dengan ratifikasi penghilangan orang enforced disappearance kalau tidak salah. Itu saya kira juga penting kita juga mendorong untuk supaya dilakukan ratifikasi. Karena ratifikasi itu salah satunya adalah memberikan kewajiban kepada negara dalam rangka untuk menyatakan beberapa perbuatan yang dimaksud di dalam konvensi tersebut untuk dijadikan sebagai suatu tindak pidana, kriminalisasi terhadap perbuatan itu gitu. Dan dengan adanya kriminalisasi dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan nasional, itu kan sekaligus juga semacam pencegahan, mekanisme pencegahan di dalam negeri bahwa sudah ada ancaman pidana terhadap misalnya penghilangan orang secara paksa. Nah, itu merupakan satu tindak pidana, diharapkan orang tidak akan melakukan atau pejabat atau pemerintah atau tentara misalnya atau polisi tidak akan melakukan tindakan tersebut karena sudah ada ancaman pidananya. Mungkin gitu. Terima kasih. Anda bisa memberikan gambaran ya, bahwa LPSK ini secara relatif baik budget kantornya segala macam tuh, kalau menurut saya ya orang luar itu representatif. Nanti kalau Anda menjadi anggota komisioner Komnas HAM, kira-kira bisa nggak Anda membuat perubahan yang menyegarkan lah ya, biar kantornya Komnas HAM ini bisa lebih representatif, budgetnya juga saya melihatnya relatif, karena apa? Sudah relatif dipotong lagi untuk Komnas Perempuan kan, ya tuh, lebih lagi. Dan kalau Anda bisa jelaskan why it happens like this gitu, kenapa bisa kejadian
you bisa menikmati dengan baik ya, dan menghasilkan karya yang lebih baik tentunya. Jadi coba dijelaskan dan kira-kira gambarkan. Ya baik Prof, jadi salah satu